Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fi hadhihi al-furhati thamina ayyuhal ikhwa wal akhawat a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini teman-temanku sekalian, sanabahatsu ma'an al-lughatil arabiyyah UMPTKIN. Kita akan belajar bahasa Arab UMPTKIN tahun 2015. Oke, langsung saja kita masuk ke soalnya. Gas. Kita belajarnya santai aja ya. Oke, ini khusus buat pemula. Oke. Maksudnya pemula yang mau belajar buat tes UMPTKIN gitu ya. Oke. Nah, oke, di sini ada soal yang pertama yaitu muradif. Ingat, kita langsung lihat di pertanyaannya atau permintaan soal itu. Jangan langsung dibaca dulu, ini jangan. Kelamaan. Kita lihat dulu minta soalnya itu apa. Soalnya itu minta apa? Ya. Ngono lah pokoknya ya. Muradiful kalimah. Muradif itu sinonim. Diinget-inget ya. Kalau pertanyaan muradif itu berarti dia mintanya sinonim. Kita baca nih. Muradiful kalimatil lati tahtaha khattun huwa ya. Muradif sinonim al-kalimah kata. Jadi al-kalimah itu kata. Allati yang bukan sayang ya, yang ya. Tahtaha bawahnya khotun garis, huwa yaitu, nah kurang lebih seperti itu, kurang lebih sinonim atau sinonim kata yang bergaris bawah yaitu, yang bergaris bawah di sini apa? Dhahaba. Di sini ada kata dhahaba bergaris bawah. Dhahaba ini artinya telah pergi. Oke ya. At-tullabu para siswa, jadi banyak ya, siswa banyak, lebih dari 2 para siswa. Ila ke al-jami'ati kampus atau universitas sabahan pagi hari. Oke, jelas sampai sini ya. Kita cari nih jawabannya. Yang pertama ada, langsung aja ya. Ada kembali. Nggak cocok ya. Masa dhaba sinonimnya ada, masa pergi sinonimnya kembali. Kak cocok coret aja, kalau nggak cocok dicoret supaya nggak terdistrak kita, supaya nggak bingung ya. Roja'a kembali, coret gak cocok. Roha pergi. Nah kayaknya ini nih jawabannya nih, ini kan sama-sama pergi nih ya. Tapi tunggu dulu, kita cek dulu jawaban yang lain ya. Ja'a datang. Nah kira-kira yang mana ini? Mungkin teman-teman bakalan mikir kalau jawabannya itu roha, pergi. Padahal di dalam bahasa Arab kayaknya kosakata bahasa Arab roha itu artinya adalah pergi untuk healing. Gitu loh. Nah, di sini kita lihat konteks kalimatnya. Dia ngapain sih? Dhahabatul labu, para siswa itu telah pergi. Ilal jami'ati, ke kampus, sobahan pagi hari. Orang kalau belajar ke kampus, bukan healing ya. Kalau healing ya ke gunung, daki, hiking, diving, skiving. Nah itu healing. Lah kalau ilal jami'ah lidirasa, untuk belajar, nggak mungkin healing gitu loh. Jadi ini kurang tepat roha ini. Nah kuncinya gimana Farhan, ini roha ini kok kita tahu artinya pergi tapi kok nggak sesuai sama sinonimnya ini. Ya harus lihat kamus teman-teman ya. Mau nggak mau kita harus menghafal, nggak ada rumusnya. Jadi jawabannya benar adalah ja'a. Nah seperti itu, oke. Oke lanjut ya. Oke, soal selanjutnya. Oke, langsung ke kata yang udah aku beri warna supaya teman-teman mudah belajarnya. Oke, mudodul kalimah, mudod itu antonim. Nah kalau tadi muradif itu sinonim, mudot antonim, kayak gitu ya. Oke. Nah, mudot ini teman-teman, dia yang bergaris bawah itu yang mana? Nggak ada ini ya. Nah, maka kita baca soal setelahnya. Yafrahu, dalam kurung yafrahu. Nah, yang dicari itu yafrahu. Gitu loh. Padahal di sini nggak ada. Mana yafrahu? Nggak ada. Nah, terkadang soal itu emang kayak gitu. Jadi jangan gampangin soal itu. Oh, kalau mudot antonim, kalau muradif sinonim, langsung dicari yang garis bawah. Ternyata kadang ada yang ada kesalahan dalam penulisannya. Jadi seperti itu. Jadi kita mau nggak mau harus
Ya harus dibaca soalnya ya. Yafrahu. Yafrahu itu artinya dari kata fariha. Fariha yafrahu. Kita pelan-pelan belajarnya ya. Yafrahu. Farhan. Nah, kayak namaku Farhan. Artinya apa? Happy, gembira ya, riang gembira. Oke? Kayak gitu. Tapi aja guyu dewe. Kalau guyu sendiri berarti orang ya itulah pokoknya. Yafrah, yafrah itu happy, gembira. Nah, kita cari di sini. Yahzanu, yahzanu itu artinya sedih. Kalau di Quranku itu kan ada itu. Wala tahzanu. Janganlah kalian bersedih. Wala tahzanu wa abshiru bil jannah. Nah, ayatnya kan gitu. Ya, ya beki itu apa? Nangis. La tabki ya ikhwah. Jangan nangis saudaraku. Ya betasim artinya senyum. Makanya ada qasidah atau ada syair salli ala nabi wa tabassam dan nabi tabassam wa tabassam senyum. Tabassam ya betasim. Ibtasim senyumlah ya gitu ya. Jadi ya betasim senyum. Apakah cocok dengan happy dengan fariha yafrah? Ya kemungkinan seperti itu ya. Ya. Antonim ya. Kalau antonim itu berarti lawan katanya. Ya. Yadhak itu apa yadhak? Tertawa. Nah, tertawa berarti udah kelihatan ya jawabannya mana? Jawabannya yang A ya. Yahzanu yang A, sedih artinya. Jadi lawan kata dari happy atau bahagia ya sedih kan gitu. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Rotib, urutkan. Urutkan rotib al-kalimah kata. Jadi urutkan kata ya, litus biha agar menjadi jumlatan sohihatan, kalimat sempurna. Nah, kayak gitu. Langsung kita lihat opsi jawabannya, teman-teman ya. Nah, di sini yang pertama itu 5, terus ada 6. Nah, pilih yang mana ini? Yang 5 dulu ya, kita coba cek awalan 5 itu sesuai atau enggak. Yafrahu, 3. Yafrahu tadi happy ya, ingat ya. At-tolibu, siswa. Nah, ini at-tolibu itu bentuk tunggalnya ya, artinya satu siswa. Kalau atulabu yang tadi soal tadi itu para siswa, lebih dari 2 kayak gitu. Itu bentuk jamak namanya. Kalau ini at-talibu bentuk mufrad. Ingat-ingat ya teman-teman. Nah, yang ketiga, kemudian yang ke-1 minal imtihani, dari ujian. Dari ujian. Cocok nggak? Nggak cocok ya. Masa siswa happy dari ujian? Maksudnya kayak apa? Nggak jelas ini. Coret. Nah, kayak gitu. Coba 5, 3, 6. Siswa happy. Yang ke-6 apa? Ba'da, setelah. Nah, siswa bahagia nih setelah apa? 2, ayyantahia, selesai. 1, minal imtihani, dari ujian. Jadi siswa happy setelah selesai dari ujian, kayak gitu. Yang ke-4, bil jami'ah, kampus atau universitas. Berarti jawabannya yang B. Yang ini jelas bukan, ini salah ini. Gitu ya. Oke ya, lanjut. Rotib al-jumala, urutkan kalimat ya, urutkan kalimat. Oke, kita cek nih yang 1 dulu, yang A dulu ya. 1, Dhalat Fatimatu fi hilli muskilatiha. Di Fatimah konsisten dalam menyelesaikan problemnya. Kemudian 5, fa wasnuha al-ana 70 kilan. Berat badannya sekarang itu 70 kilo. Oke ya, ini ya yang kelima ya. Terus 4, wa yajibu ayyakuna waznuha 50 kilan. Dia harus menurunkan beratnya 50 kilo. Oke. 3, tarokat Fatimah tutanawulas sukariyat wan nasyawiyat. Oleh karena itu Fatimah berhenti untuk mengonsumsi gula dan tepung-tepungan. 2, lakinna lil asaf dhalla wasnuha nahwa 70 kilan.
Akan tetapi sayang sekali beratnya masih aja 70, nggak berubah, nggak naik, nggak berubah. Jadi diet nih, dia udah diet, udah ngurangin gula, ngurangin makan tepung-tepungan, tapi beratnya tetap 70. Ini siapa ini yang kayak gini ini, ayo. Jadi udah diet, pengen beratnya turun, berat badannya turun, tapi malah naik. Wah, gitu. Berarti ada yang keliru ini ya. Jadi jawabannya yang A ya. Oke, udah sesuai ya. Langsung aja ya, udah sesuai kok. Gimana lagi? Ya, contoh 152. Ayo. Fatimah konsisten dalam menyelesaikan masalahnya. Berat badannya sekarang 70 kilo, ya kan? 2. Akan tetapi sayang sekali berat badannya sekarang masih 70 kilo, kan nggak cocok gitu. Berarti kan bukan, yang bukan, otomatis ini bukan semua. Ya kan? 15 itu sudah bener kok. Yang nggak cocok itu yang ini nih. Nah, apalagi 13 ini nggak cocok ini. Dimulai dari 1 terus 3, nggak cocok. Ya, kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, al-muradu minal jumlah. Al-murad, maksud dari kalimat. Nah, maksud dari kalimat ini itu apa sih? Nah, berarti kita harus baca dulu nih. Idza, apabila, aroda at-thalibu, siswa ingin. Nah, bacanya gitu ya, bukan apabila ingin siswa, bukan. Apabila siswa ingin ayyadrusal lughatal arabiyyah, belajar bahasa Arab, al-lughah itu bahasa seperti itu, fala budda, maka harus ayyudarriba, latihan nafsahu, secara mandiri atau dirinya ya. Ini ada petir ya, nggak tahu ini masuk di mic atau enggak ini. Di sini lagi hujan. Semoga aja nggak masuk ya. Oke, lanjut ya. Mustamirran, secara konsisten, terus menerus seperti itu. Nah, jadi siswa apabila ingin belajar bahasa Arab, maka dia harus melatih dirinya secara mandiri, secara konsisten, seperti itu. Nah, mana nih kita cari yang sesuai ya. Yang pertama, ayyadrusal lughatal arabiyyata biduni tadribiha. Belajar bahasa Arab tanpa praktek. Oh, jelas ini ya, enggak sesuai ini. Ayyudariba maharatil lughatil arabiyyati indama yuriduha. Melatih kemampuan bahasa Arab, maharah itu kemampuan. Kemampuan bahasa Arab ketika dia ingin. Jadi ketika ingin belajar bahasa Arab, dia latih tuh kemampuan bahasa Arabnya gitu. Ini kemungkinan cocok ya. Oke, kita keep dulu jawabannya. Ayyujiba tamrinatil lughatil arabiyyah. Wajib latihan bahasa Arab. Enggak wajib juga. Kalau dia enggak ingin ya enggak wajib kan gitu ya. Enggak sesuai. Yu'awwida itu membiasakan diri. Yu'awwida nafsahu, membiasakan dirinya bil lughatil arabiyyati, dengan bahasa Arab, lisaniyan wa tahririyan. Baik secara lisan ya, speaking, maupun tulisan ya, writing gitu ya. Ini enggak cocok ya. Jadi lebih cocoknya yang B. Oke, lanjut. Makna al-kalimah lagi nih, sama ya, mirip-mirip kayak murad juga ya. Coba ini al-kalimah, jadi perkata. Jadi satu kata yang ditanyakan. Allati tahta khatun, yang bergaris bawah. A'jabathu itu ta'jub. Ta'jub. Takjub. Oke, nangkep ya. Nah, coba kita baca ini. Huwa yuhibbur rihalat, dia suka healing. Wa qad zara jazirata Bali, dan dia sudah mengunjungi Bali, Pulau Bali, ya, jazirah Pulau Bali. Haitsu a'jabathu katsiran, yang mana Pulau Bali itu pemandangannya itu membuat dia takjub. Banyak membuat dia takjub semuanya itu. Nah, gitu. Oke. Kita cari nih makna al-kalimah takjub itu apa sih maksudnya ini? Takjub apa gitu maksudnya? A, sarathu wa huwa yastami'u bimanadhirha al-jamilah. Ya, membuat dia terpintas di pikirannya, membuat pemandangan-pemandangan itu yang udah dia lihat itu terpintas di pikirannya, terngiang-ngiang. Nah, kayak gitu. Yang kedua, ahzanathu, atau yang B ya, membuat dia sedih. Nggak masuk akal ini ya. Wa huwa la yash'uru bil farah, membuat dia tidak merasakan kebahagiaan, al-farah, farhan yang tadi, bahagia, happy. Oke, bukan ya. Yang C, asa'athu,
wa huwa la yushahidu kulla manazir, membuat dia itu terhalangi dari melihat pemandangan, membuat dia itu apa ya, melihat bahwa pemandangan itu buruk, pemandangan itu enggak asik gitu ya. Ini jelas bukan ya. Alamathu wa huwa yash'uru bi syiddatil alam wa ta'ab, alamathu menyakitinya gitu ya. Wa huwa yash'uru bi syiddatil alam, membuat dia merasakan sakit banget, wa ta'ab, dan capek banget. Yang di mana-mana kok, yang mana-mana, di mana-mana namanya healing itu kan menghilangkan wajab, menghilangkan apa mau aku tadi ngomong apa tadi lali iku lho, apa jenenge, kelelahan. Dan bisyiddatil alam, ini kok malah menyakiti itu gimana ini, gak beres ini ya. Berarti jawabannya yang A. Oke, seperti itu ya. Lanjut, al-alaqah bainal jumlatain, hubungan antar kalimat. Nah, ini soal kayak gini jarang ya munculnya ya, tapi nggak apa-apa, kita bahas aja semuanya. Ya'ti Idul Adha ba'dal wukufi bi Arafatin. Idul Adha datang setelah wukuf di Arafah. Oke. Yadhabul muslimun 'alal masajid, ya. Kaum muslimin berangkat atau pergi ya, yadhab yang tadi dhahaba ya, alal masajid, ke masjid-masjid, wal mayadin, dan ke lapangan ya, li sholatil id, untuk salat id. Naam. Oke. Nah, hubungannya apa ini? Hubungannya apa ini antara kalimat pertama dengan kalimat kedua? Alaqah muqaranah, hubungan keterkaitan. Apakah berkaitan antara kalimat yang pertama, kejadian wukuf di Arafah, dengan sholat id? Enggak ya, bukan sesuatu yang keterkaitan. Alaqah sababiyah, sebab akibat. Nah, jadi ini jawabannya ya, sebab akibat. Jadi setelah wukuf di Arafah maka kaum muslimin sholat id. Nah, seperti itu. Bukan keterkaitan ya. Bukan saling mempengaruhi juga ya, ta'thiriyah ataupun musyabah yang saling menyerupai, enggak ya. Jadi dia alaqah sababiyah, seperti itu. Ini soal ini jarang, bahkan enggak ada muncul di tahun-tahun setelahnya ya. Jadi cuma di 2015 kalau enggak salah. Oke, lanjut aja, enggak apa-apa, kita sambil belajar. Yajibu 'ala tullabi an titik-titik, wajib bagi para siswa untuk titik-titik, wajibahum al-manziliyah, PR mereka fil bait, di rumah, mengerjakan, kan gitu ya. Masalahnya opsi jawabannya itu artinya mengerjakan semua. Nah, lantas bedanya apa ini? Ta'malu, ta'maluna, ya'maluna, ya'malu. Nah, gimana ini caranya? Jadi di dalam bahasa Arab itu ada namanya dhamir, atau kalau di bahasa Inggris itu ada istilahnya itu posesif ya, kepemilikan ya. Gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Huwa, hiya, anta. Nah, seperti ini. Huwa itu dia untuk cowok, ya, hiya itu dia untuk cewek gitu ya. Anta itu kamu untuk cowok, anti cewek ya, anti kamu untuk cewek. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, at-tullabu itu kan para siswa. Banyak, lebih dari 2 bentuk jamaknya kan gitu. Lebih dari 2 at-tullabu, para siswa atau siswa-siswa. Nah, seperti itu. Nah, kalau orang ngomong gini, para siswa mengerjakan PR di rumah. Mereka, nah kan gitu ya. Mereka ngantuk semua, misalkan kita ngomong kayak gitu. Nah, ngomongnya mereka, kenapa? Karena lebih dari 2. Nah, kalau mereka itu pakai iya awalnya itu. Mereka itu kan kata ganti ketiga. Ya, dia, mereka, ya kan? Mereka itu kan kata ganti orang ketiga. Jadi kata ganti orang pertama itu aku, kita. Nah, itu kata ganti orang pertama. Kata ganti orang kedua kamu, ya. Kalian. Nah, itu kata ganti orang kedua ya. Kalau kata ganti orang ketiga dia, mereka. Nah, kayak gitu. Jadi at-tullab itu kan mereka, karena banyak, makanya kita ngomongnya mereka. Nah, mereka mengerjakan dalam bahasa Arab itu pasti diawali dengan ya, teman-teman ya. Oke, dapat ya. Ini tak, ini bukan ya. Oke, dapat ya, diawali ya.
Karena di kata sebelumnya itu ada huruf an itu menasobkan an itu hadzf an-nun, ya istilahnya itu hadzfun nun atau menasobkan fiilnya ya. Itu ilmu nahwu ya. Intinya gini teman-teman. Kalau ada an itu kita cari yang nunnya itu nggak ada huruf nunnya. Nah, kita udah nemu nih, kita udah nyeleksi nih yang ya-nya itu ada dua nih ya, antara ya maluna sama ya malu, seperti itu ya. Nah, kalau tadi rumusnya nunnya itu harus hilang, berarti kan bukan yang ini harus hilang. Berarti yang betul yang D. Jadi kayak gitu ya. Singkatnya seperti itu. Ya teman-teman harus paling enggak tahu artinya ini, yaitu para siswa atau siswa-siswa. Nanti rumusnya dipakai itu. Kalau adaan, ya udah cari yang enggak ada nunnya. Terus kalau atulabu berarti kan mereka pakainya yang ya mudharaah istilahnya ya. Jadi awalnya itu ya gitu. Ya malu seperti itu. Artinya semua ini sama, enggak ada bedanya artinya. Cuman dari segi sintaksis bahasa atau sintaks atau istilahnya itu nahwunya ya kaidah kebahasaannya itu berbeda penerapannya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ya. Mauqi'ul kalimah. Nah, ini hampir jarang ya soal-soal di tahun 2019 2020 itu kayaknya nggak ada deh. Mauqi'ul kalimah itu teman-teman, aku ambil sambil ini ya tisuan itu. Keringetan, enggak apa-apa ya. Tak bijim. Panas banget. Ya Allah. Oke, lanjut ya. Sorry, ada iklan. Mauqi'ul kalimah itu apa? Kedudukan kata. Ingat ya, al kalimah itu kata. Jadi mauqi itu kedudukan. Kedudukan itu gini teman-teman. Ada yang namanya SPOK. Nah, ini ya subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, dalam bahasa Arab itu ada juga itu ya. Namanya i'rab. Ini ya, allati tahta khutun yang bergaris bawah minal i'rab. Nah, namanya i'rab. Nah, yang bergaris bawah ini adalah as-saghir. As-saghir itu artinya kecil. Jadi, sya'uru akhi as-saghir, ya, saudaraku yang kecil, maksudnya adikku gitu ya. Ada bahasa Arabnya adikku gitu. Nah, di sini kan ada kata akhi, saudaraku. As-saghir kecil itu kan kata sifat ya. Jadi kata sifat dalam bahasa Arab itu namanya na'at atau na'tun. Nah, kita cari nih ya kedudukannya ya. Mana nih na'tun? Nah, ini udah ketemu. Selesai. Ini coret-coret nih ya, bukan ini ya. Nu'ud, mudhaf ilaih bukan ya. Enggak sesuai soalnya. Oke, lanjut. Al-kalimah al-khati'ah, kata yang salah nih. Kita cari kata yang salah, berarti kita harus baca dulu ya ini ya. Oke, aroda at-thalibu, siswa ingin, ingat tadi ya, udah dibahas ya. Antatakallama al-lughatal arabiyyata jayyidan. Berbicara bahasa Arab dengan benar. Yang salah yang mana? Jelas ya, di sini ada kata tatakallama. Ingat ya, at-thalibu. Kalau aku ngomong kayak gini teman-teman, siswa ingin ngomong bahasa Arab. Dia gitu kan, dia pengen ngomong bahasa Arab. Kalau dia itu kata ganti keberapa? Ketiga kan, yang tadi dia sama mereka itu kata ganti ketiga. Artinya kita pakainya yang ya awalannya teman-teman ya. Yang ya awalannya harusnya gini, ya takallamu. Nah, ya takalamu, jangan tatakalamu. Salah nih ya. Salah. Berarti yang salah yang tatakalamu ini ya, yang B ya berarti ya. Kita disuruh untuk mencari kata yang salah seperti itu. Jelas ya? Jelas. Lanjut. Muradiful kalimah lagi. Sinonim lagi ya kan, muncul terus sinonim ini. Tuhafidhu, menjaga. Kita cari nih. Tahrusu, semangat. Taktumu, menyembunyikan ya. Tak singkat aja, sembunyi. Tahfadhu, menjaga. Nah, ini ya. Ini jawabannya yang C. Tutali'u, menelaah.
Oke. Nah, berarti jawabannya yang tahfadzu. Coba kita baca deh kalau gak percaya. Fatimah tuhibbun nadzafata. Fatimah itu suka bersih-bersih, suka kebersihan ya. Wa hiya tuhafidzu ala nadzafati, dan dia menjaga kebersihan kutubiha, buku-bukunya. Buku-bukunya. Ini bentuk jamak ya, bentuk plural atau lebih dari 2 bukunya, buku-buku. Kutubiha. Kalau satu buku kitabun, kalau banyak buku kutub, kayak gitu. Kutubiha berarti bukunya. Nah, kayak gitu. Kulla yaumin, setiap hari. Berarti ini udah sesuai ya jawabannya yang C. Gampang ya. Lanjut. Nah, muradiful kalimah lagi, sinonim. Sinonim terus gimana ini ya? Ya mau nggak mau harus menghafal teman-teman ya, harus hafal artinya. Ya, kalau dengan latihan terus, belajar terus, nanti lama-lama bisa. Kayak gitu pokoknya ya. Bahasa Arab itu yang penting latihan terus, lama-lama nanti ingat. Oh ini artinya ini artinya ini. Bil idzofati artinya apa ya? Ditambah. Bil idzofati ila ta'allumil arabiyyah, sebagai tambahan. Nah seperti itu. Sebagai tambahan belajar bahasa Arab, ta'allum belajar. Ya ta'allamu tullab, para siswa belajar fil jami'ah, di kampus yang tadi ada kosakata al jami'ah, al islamiyah, riyadiyat, MTK, sebagai tambahan belajar bahasa Arab. Mahasiswa di kampus itu belajar matematika, wal fisika, wal kimia, dan kimia aidzon juga. Nah, kita cari nih al inqos itu kurang. Sinonimnya enggak, tambahan kok kurang, gimana sih ini? Salah ya. Al-izalah itu hilang atau apa namanya? Hilang ya, enggak ada. Salah ya. Al-fasl kelas, bukan. Az-ziyadah tambahan. Nah, ini berarti jawaban yang ini. Oke, jelas ya. Muradiful kalimah lagi. Nah, tasodamat itu tubruan. Dem. As-sayyarotani, 2 mobil. Fisyari, di jalan. Fatuwuffiya, maka wafat ahadus saikin, salah satu dari kedua supir tadi. Wa usibal akharu, dan yang lainnya isobatan tofifatan, luka ringan. Nah, jadi tasodamat sinonimnya adalah tadorobat ya, berhantaman. Jadi kalau doroba itu saling memukul, tadoroba itu saling berhantaman, tasodamat saling bertubrukan. Jadi ini jawabannya. Takholafat saling berselisih ya, bukan. Tafarokot saling berpecah belah ya, bukan. Saling memecah belah. Takorobat saling mendekat, bukan ya. Kalau misalkan apa namanya, kamu duduk di sebelahnya akhi mamanya. Nah, itu takorobat itu. Itu kamu takorobat namanya, berdekatan. Nah, jadi bukan ya. Muradifnya, sinonimnya adalah tadorobat ya. Oke, lanjut. Mudodul kalimah lagi, antonim. Pokoknya antonim sinonim ini muncul terus setiap zaman. Al-qabul. Qabiltu nikaha wa taswija bi mahril madhkur. Itu ya. Jadi saya terima nikahnya. Seperti al-qabul apa? Terima atau penerimaan ya. Fil imtihan al-qabul, ujian penerimaan atau ujian seleksi. Nah, kayak gitu ya. Oke, antonimnya penerimaan apa? Ya ditolak kan gitu ya. Cari ini ad-dukhul itu masuk. Kan ridho itu rela ya, atau ridho. Kan arafat atau arafdi, nolak. Nolak. Nah, ini ya jawaban yang C. D al-irtiyah. Al-irtiyah itu kemudahan atau kelancarannya. Jadi bukan itu jawabannya ya. Jawabannya yang C. Antonimnya. Mudodul kalimah lagi, antonim lagi. Wis antonim terus. Darrosatni. Ya, darrosatni itu artinya mengajariku. Tak tulis ya. Mengajariku. Nah, antonimnya apa? Ya membodohiku kan gitu ya. Bukan tidak mengajari, itu bukan antonim ya. Adabatni, mendidikku. Alamatni, mengajariku. Atau memberitahukan kepadaku, intinya lah.
Jahalatni, membodohiku. Jahala, jahil, Abu Jahal, bapak bo. Nah itu ya. Jadi jahalatni, membodohiku, jawabannya yang C. Afsadatni, merusakku ya, bukan ya. Bukan nih. Jadi jawabannya yang antonim dari darosatni, mengajariku, berarti membodohiku, membuat aku bodoh. Jahalatni, seperti itu. Lanjut. Mudodul kalimah, antonim lagi aqdami. Aqdami itu apa? Lama ya. Lama itu maksudnya bukan lama waktu ya, tapi lama kayak bukan kuno juga, apa ya maksudnya? Bersejarah gitulah. Aqdam, klasik. Nah, kayak gitu. Taqa'u Jami'a Al-Azhar, Universitas Al-Azhar fil Qaahirah, di Kairo. Ya. Wahia min aqdamil jami'at, dan universitas itu termasuk universitas yang klasik, yang udah dari zaman dulu. Al-Islamiyah fil alam, universitas Islam yang udah dari zaman dulu di dunia, fil alam. Nah, antonimnya apa nih? Berarti kan modern atau zaman now gitu ya. Cari. Ausa, luas, bukan. Ashur, bukan ya, bulan ya. Bukan, sorry. Syahr itu bulan. Ashur itu terkenal. Terkenal bukan. Akbar, besar, bukan juga ya. Antonimnya akdam itu adalah ahdas, baru atau modern. Ini jawabannya, oke. Oke, al jumlah as-sahihah, kalimat yang benar. Nah, jadi mengurutkan kalimat kita itu. Oke, yang pertama sini 5 dulu ya. Cari 5. Kanat. Nah, kanat ini gak ada artinya teman-teman ya. Bisa dia punya arti kalau dia bersambung dengan kata yang sesuai konteks. Kanat. Oke, lanjut. 3. Mana 3? Lil mar'ati ya. Bagi cewek itu ya. Bagi cewek ya. 1. Fi, di atau pada ya. 6. 6 mana? Makanatun, kedudukan. Ya, 6. Ini udah enggak jelas ya. Bagi cewek di kedudukan enggak jelas itu. Fi itu setelahnya harus kasroh. Kalau ini fi terus makanatun kan enggak sesuai. 1 terus 6 ini kan enggak sesuai ini. Coret aja. Langsung kita ke setelahnya ya. 5 6 3. 5 kanat, 6 makanatun, 3 lil mar'ati. Ini enggak boleh ya. Kalau ada susunan lil mar atau sibul jumlah atau ada huruf jar, huruf lam, terus nyambung dia sama isim, sama kata setelahnya mar'ah ini, lil mar'ah, jadinya 2 ya. 2 jadi 1 ya. Awalnya li sama mar'ah jadinya jadi 1, lil mar'ah. Terus didahului sama kanat. Terus setelahnya itu kok ada makanatun ini, dia enggak ada alnya, bukan al makanatu gitu tapi makanatun. Dia harus didulukan. Enggak boleh dia 5 6 3 enggak boleh. Kanat makanatun lil mar'ah enggak boleh. Harusnya kanat lil mar'ati makanatun, itu masuk akal itu. Kita cari ini 5 3 dulu ya. Cari 5 3 mana? Nah, ini udah nemu ya. Jelas bukan ini. Coba kita artikan, kita coba susun. Kanat lil mar'ati makanatun ya, 6 ya. 2 muhimmatun. Perempuan itu punya kedudukan yang penting. Ya. 1 fi, di 4 al-mujtama, di masyarakat. Jadi perempuan itu memiliki kedudukan yang penting di masyarakat. Jadi jawabannya yang D yang sesuai ya urutannya. Oke, lanjut. Al-jumlatu as-sahihatu lagi nih, sama nih. Oke, kita lihat ya. 5 3. Oke, hum yadrusuna, mereka belajar. Ya, ingat ya, hum mereka berarti pakai ya. Nah, ini kan. Terus ada nunnya karena nggak ada annya ya, ada nunnya. Nah, kayak gitu ya, ingat ya. Mereka belajar 1, coba. Sabai, mereka belajar 7. 6 al-lughah al-arabiyyah, bahasa Arab. 4 sanawatin, tahun. Ini enggak sesuai ya, harusnya 7 tahun. Ini kok bahasa Arab tahun, enggak cocok ya. 5 3, cari yang 5 3. 6 coba. Hum yadrusuna al-lughah al-arabiyyah ya, 5 3 6. Mereka belajar bahasa Arab. Oke. 2 1 4. Mundu, sejak. 1 7 4 tahun. Jadi sejak 7 tahun. Ini jawabannya yang B ya.
Oke, ini berarti salah ya. Oke, lanjut. Al-jumlah as-sahihah lagi teman-teman ya. Oke. 5 dulu. 5 3 5. Tarju kamu berharap. Ibda'a ra'ikum mengutarakan pendapat. Satu, bil muafati dengan tujuan. Dengan persetujuan ya. 6, fi musyarakati dalam partisipasi. Nggak cocok ya. Kamu berharap mengutarakan pendapat dengan tujuan dalam partisipasi. Nggak cocok ya. Coba yang B coba. Kamu yang B kok duanya 2 ini, salah ini ya. Nggak ada jawabannya, ini yang B bukan ya. Yang C coba. Kamu mengharap ini 5 ya. Kamu mengharap 3 mengutarakan pendapat 6 dalam partisipasi ya. Anakmu ya, maksudnya dalam rundingan anakmu ya. Rindungan ya apa sih? Rundingan anakmu, ibnikum anakmu. Ya, 1 bil muafati, 4 au adamiyah. Bil muafati au adamiyah dengan tujuan diskusinya itu disetujui atau tidak. Nah, kayak gitu. Ini lebih cocok ya. Kalau A dia kurang cocok ya. Karena nomor yang terakhir ini 2 ini anak-anak kalian ini enggak jelas ini ya. Oke, jawabannya yang C berarti ya. Oke. Lanjut. Atartib lagi. Wah, ini melelahkan nih, mencapekkan. Oke, 1 5 atau 1 3. Coba kita cek. Budi muwadzifun mujtahidun. Budi itu karyawan yang rajin. 5. Huwa ya'malu fi syirkati bi Surabaya. Dia bekerja di perusahaan di Surabaya. Perusahaan di Surabaya. 4. Zahaba Budi ila syirkati mubakiran. Ya, Budi berangkat ya, zahaba berangkat ke perusahaan pagi hari mubakiran. Sobah sama ya. Di pagi-pagi sekali mubakiran. Jadi dia habis jelasin dia siapa ya, kemudian dia kerja di mana, dia berangkatnya kapan gitu kan. Yang ketiga, huwa yarkabu bisayyarata, dia naik mobil. Ya, dijelaskan habis dia menjelaskan siapa dirinya, dia menjelaskan dia kerja di mana, dia menjelaskan jam berapa berangkatnya, dia menjelaskan berangkatnya naik apa. Kemudian yang terakhir, Roja Budi ilal baiti ba'dal maghrib. Budi pulang dari kantor setelah maghrib ke rumahnya. Nah, cocok ya. Jadi setelah jelasin dia siapa sampai jelasin dia pulangnya kapan. Jadi jawabannya yang A. Oke. At-tartib as-sahih. Nah, ini at-tartib as-sahih. 152. Ya, keringetan ya. Bapak Surabaya panas ya Allah. Padahal udah pakai kipas loh. Aneh ya. Padahal hujan, di luar hujan loh. Aneh ya. Masyaallah. Oke, at-tartib as-sahih. Susunan yang benar. Oke, yang pertama 1 dulu. 1 ini. Uridu an a'rifa natijatal imtihan. Aku pengen tahu nilai ujianku. Natijah nilai. 5. Dhahabtu ilal madrasati fis sabah. Aku berangkat pagi hari. Lalu aku berangkat pagi hari. 2. Sami itu ismi wa ana saidun jiddan. Aku dengar namaku dan aku senang sekali. Ini enggak cocok ya, habis dia ngomong kalau pengen pengen lihat nilainya, dia berangkat pagi-pagi, tiba-tiba langsung dengar suaranya terus ini enggak logis. Coret aja. Yang B,
154. Nah, tadi 152, ini 154. 154, 4 apa? Jadi setelah dia berangkat pagi hari, kuntu wafiqon khorijal fasli. Aku berhenti di depan kelas. Nah, masih masuk akal nih. 3. Wa badal ustadzu yaqra'u ba'dal asma. Dan ustadz mulai membuka untuk membacakan sebagian nama. Nah, baru yang kedua yang terakhir. Sami itu ismi wa ana sa'idun jiddan. Aku krungu jenengku, krungu namaku. Lalu dan aku senang sekali. Jawabannya yang B. Oke. At-tertib as-sahih. Ya. Mana nih yang tiga dulu ya, tiga dulu nih, tiga semua dia. Karena mu'dhamun nasi, kebanyakan manusia itu, kebanyakan orang itu yuhibbuna tiba'a andimatil himyatis syari'ah, suka ikut program diet cepat, diet ekstrim. Nah, kayak gitu. Nomor 3 ya. Terus 5. Haitsu innaha la tasmahu lil jismi bitafkikid duhun wal makhzanati dakhilahu. Ya, karena sistem tubuh itu tidak bisa membakar lemak yang ada di dalamnya. Jadi tubuh itu tidak bisa membakar lemak yang ada di dalam tubuh. Ini nggak cocok ya, tiba-tiba langsung ngomong kayak gini. Nggak cocok ini, tiba-tiba langsung ngomong kayak gini, nggak cocok. Kok ini yang tak coret nih? Ini yang tak coret nih. 32 lah, habis 35 salah ya, 35 salah, ini coret dulu aja lah. Nah, antara 32 atau 31 ini coba kita cek. Nomor 3 sudah ya. Nomor 2, wahia allati ta'malu ala inqasil wasni fi ghusuni ayyamin qalilatin. Nah, ini jawabannya ini. Wahia yaitu yang berfungsi sebagai inkos, mengurangi, yang tadi ya al-inkos, mengurangi al-wasni, berat badan, fi ghusuni ayyamin qalilatin, dalam beberapa hari saja secara cepat. Nah, ini. Jadi habis dijelaskan, kebanyakan orang itu ikut apa sih? Ikut program diet ekstrim, diet cepat. Fungsinya apa sih? Fungsinya itu ini loh. Fungsinya itu untuk menghilangkan menurunkan berat badan secara cepat, hanya dalam singkat, dalam beberapa waktu saja. Nah, kayak gitu ya. Jadi 32 ya, 3-2 cocok ya. Ya udah, ini sih pasti ini jawabannya sih. Kalau nggak percaya kita baca nih. 1, habis gitu 1. Fahadzaru ahlu ta'diyah minat tibai andimati al-himyati al-ghidhaiyati syari'ah. Ya. Maka dia orang-orang pada ceroboh nih, hati-hati orang-orang itu pada ceroboh gara-gara dia fahadzar dia memperingatkan orang yang ceroboh agar tidak mengikuti sistem diet cepat, sistem diet syariah cepat ya, atau ekstrim. Nah, kayak gitu ya. Ya, 1 ya. 4, wa innama yantuju naksul wasni fil bidayati an fuqdani kamiyatin kabiratin lama. Padahal orang yang ikut diet cepat itu ya, itu aslinya itu kenapa kok turun berat badannya? Karena kadar airnya itu turun dalam tubuh, makanya akan turun itu. Padahal lemaknya nggak hilang, gitu ya. Lemaknya nggak hilang. Nah, ini kok jawabannya kok ya? 2 lagi, ini harusnya 5 ya, cuma nggak ada jawabannya. Kalau 3, 2, 1, 4, 5 saya tak 3, 2, 1, 4, 5, ini harusnya 5. 3, 2, 1 nggak ada jawabannya. 3, 2 ini bukan jawabannya ini. 3, 1, 2 nggak mungkin. 3, 1, 2 enggak ya, ini carry ini ya. Ini jawabannya yang B ya, cuma nggak ada jawabannya di situ ya. Ya harusnya ini yang nomor 5 yang terakhir ya. Oke ya, kayak gitu ya. Ad-duhun itu lemak ya, lemak al-makhzanah yang tersimpan. Jadi yang terakhir itu
Apa karena tubuh itu tidak bisa membakar lemak yang tersimpan. Jadi yang turun itu cuma airnya doang, kadar airnya doang dalam tubuh. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, al-makna al-munasib sekarang. Mazalan nasu, orang-orang itu tetap ya mazalah. Anas manusia itu, orang-orang itu tetap yasnauna membuat al-khubza roti at-taqlidiyah tradisional, misalnya jajan tradisional ya. Jajanan ya pokoknya jajanan tradisional. Nah, bitori koti aslafim dengan metode mereka yang masih kuno, masih manual seperti itu. Rogma uslubil hayatil hadis, walaupun atau meskipun mereka gaya hidupnya itu modern, uslub ya gaya hidup, uslubil haya gaya hidupnya itu modern seperti itu. Al makna al munasib lil jumlah as-sabiqah, makna yang sesuai dari kalimat di atas kebalik. Ini kebalik tadi gini nih kebalik. Oke, makna yang munasib yang sesuai. Ikhtiyaru tariqati fis sinaatil khubzi at-taqlidi. Memilih metode ya, memilih metode fis sinaatil khubzi dalam membuat jajanan tradisional. Ya, bisa jadi ya. Kayak pilihan metodenya kan ini dia metodenya kan pakai ini walaupun gaya hidupnya modern kan kayak gitu. Yang B, hajatul hayah at-taqlidiyah, kebutuhan hidup tradisional ilal khubzil hadis, kepada jajanan modern. Enggak, ini opo ini dabrus ini, jangan. Sinaatul khubzi taqlidi, membuat roti jajan tradisional wal hadis dan jajanan modern mukhtalifatun, itu berbeda caranya, bukan ya. Al khubzu taqlidiyu, roti atau jajanan pasar, jajanan tradisional, ahsanu minal khubzil hadis, lebih enak, lebih baik dari jajanan atau al khubz atau roti modern. Ya bisa jadi ya. Kadang orang ada yang suka lemper daripada burger. Nah itu karena memang lebih enak al-khubz ini. Tapi kan salah ini, bukannya. Poinnya bukan di situ. Ini sesuai fakta tapi poinnya tidak seperti itu ya. Oke, jawabannya berarti yang A. Lanjut. Al-ma'na al-munasib, makna munasib lagi. Ya, tazdadu isobatun nas bi amrodil kolbi. Amrodil kolbi itu penyakit jantung. Jadi penyakit jantung itu sering banyak bertambah pada manusia itu. Idza irtafa'at, apabila irtafa'at kamiyatul kolesterol, kadar kolesterolnya naik vidamihim, di darah mereka. Oke ya. A. Kolesterol, vitamin nasi muhimun jiddan. Kolesterol di dalam darah manusia itu penting sekali. Pentingnya apa, cekot-cekot nanti ya salah. Mukoronatun, hubungan bainal kolesterol wa amrodil qalbi, hubungan antara kolesterol dengan sakit jantung, ini bisa jadi ya. Isobatun nasi bi amrodil qalbi kathiratun. Apa isobatun nasi, penyakit jantung yang menyerang manusia itu, manusia yang terserang penyakit jantung itu banyak. Orang yang terserang penyakit jantung itu banyak, enggak juga ya. Enggak ada keterangan. Irtifa'ul kolesterol, naiknya kolesterol, khotorun alal qalbi, bahaya bagi kesehatan jantung. Nah, ini yang lebih mewakili semuanya ya. Ini enggak ya, ini lebih mewakili semuanya ya. Oke, lanjut. Al-makna al-munasib lil jumlah as-sabiq, makna munasib lagi. Oke, kita harus baca nih. Arafal Arabu al-kitabata qabla al-Islam. Bangsa Arab itu tahu tulisan al-kitabah, tulisan. Arafah, tahu. Di bangsa Arab tuh tahu tulisan qabla al-Islam, sebelum Islam. Sebelum datangnya Islam, orang Arab dulu kan belum Islam ya. Arab jahiliyah seperti itu. Nah,
Sebelum datangnya Islam, orang Arab itu udah tahu yang namanya tulisan Arab itu tahu. Mundu zamanin qadimin, sejak zaman dahulu kala. Qadim lama. Lakinnaha akan tetapi kholiyatun minan nutqi wat tashkil. Jadi nggak ada titiknya. Bahasa Arabnya itu misalkan ini ya zamanin gitu ya. Tulisannya itu gini. Wis, nggak ada titiknya gini, nggak ada titiknya gini, nggak ada. Apalagi harokatnya nggak ada. Di harokatnya aja udah nggak ada. Apalagi titiknya, titiknya aja udah nggak ada. Apalagi harokatnya. Tulisannya kayak gini. Zaman dulu, dulu pas bangsa Arab dulu seperti ini tulisannya. Oke, makna yang munasib, makna yang sesuai. Al-Arabu mahiruna, pinter. Orang Arab itu pinter jidan, pinter sekali bil kitabati bin nutqi wat tashkil, dengan menulis bahasa Arab pakai titik sama harokat. Ya pinter, cuman kan nggak sesuai sama kalimat ini ya, nggak sesuai sama, nggak munasib gitu ya, coret. B al-kitabatu al-arabiyatu, tulisan bahasa Arab itu, al-qadimatu yang sekarang, dunan nutqi wa tashkil, tanpa titik dan harokat. Yang kalau sekarang ada harokatnya ya, ada titiknya ya, salah. Wal al-kitabatu al-arabiyatu, tulisan Arab itu, dhaharat mundu maji'il Islam, muncul setelah adanya Islam. Enggak ya, sebelum Islam sudah ada, ini salah. Khaliyatul kitabah al-arabiyah, tidak adanya dalam tulisan bahasa Arab, tidak adanya nutqi at-tashki wa tashkil, tidak adanya titik dan harokat dalam tulisan bahasa Arab. Nah, ini ya lebih itu jawabannya. Oke. Nah, oke, makna ibarah lagi. Ayati nadhifatun, ayati itu jamak dari yadun. Yadun artinya tangan, tangan, tangan. Nadhifatun itu bersih, tangan bersih. Nah, kita lihat nih. Tolaba Ra'isu Jumhuriyat Indonesia Joko Widodo. Tolaba itu memerintahkan ya. Memintalah. Tolaba min, meminta. Nah, ini idiom ini. Ini idiom ya dalam bahasa Arab namanya. Jadi Presiden Joko Widodo meminta wuzaraihi, menteri-menterinya, antakuna lahum, agar mereka semua itu ayati nadhifatun, mempunyai tangan-tangan yang bersih. Maksudnya bersih apa? Ya ini istilah politik ya. Tangan bersih itu apa sih? Muhafadzatun alal a'mal as-sayyi'ah, menjaga diri dari perbuatan yang buruk. Bisa jadi ya. Al-ibtiadu anil amwal al-mahrum ini ya. Al-mahrum ini kebalik ini. Menjauhi harta haram. Harta haram, harta korupsi itu ya, ini bisa jadi ya. Kayaknya sih yang B. Tazaluna fil hammam wa li ghuslil ayadi. Mandi di kamar mandi, di jeding, di toilet, dan cuci tangan. Ini enggak, yang maksudnya apa ini? Ini istilah politik ya. Kita lihat konteksnya. Ya, konteksnya ini yang berbicara siapa? Bapak Presiden. Maka konteksnya ya tentang politik. Malun ila malalahu wala syai'a, harta kepada orang yang tidak memiliki harta maupun yang lain. Ini enggak sesuai ini ya. Ya, jawabannya yang B berarti. Oke, makna ibarah lagi. Asy-syafaq, syafaq itu senja. Hana syafaq, telah datang senja, telah tiba. Walakinna siyaha, kan tetapi para turis-turis itu ya, turis senja, la yatrukuna, tidak meninggalkan as-sawahil, pantai. Jadi para turis-turis itu enggak meninggalkan pantai walaupun sudah senja, sudah mau maghrib gitu kan. Nah, matorun ghazirun, hujan deras kayak yang sekarang ini di rumah saya ini, hujan deras ini. Ghazirun matar, hujan. Ghazirun deras. Yanzilu 'alas sahil, yang turun di pantai. Enggak ya, senja itu bukan hujan ya. Coret. Syiddatul i'sar, adanya angin topan, angin badai, angin ribut ya. Min wastil bahar, dari tengah-tengah laut. Enggak, senja kok itu. Awwalu zulmatil lail ba'dal ghurub. Nah, apa istilahnya? Sunrise. Sunrise apa namanya?
flying bird apa? Seperti ngono lah ya. Hunting apa? Matahari tenggelam ini loh. Matahari tenggelam apa namanya? Ya itulah pokoknya ya. Awwalu dzulma itu kayak bayangan gitu loh. Bayangan al-lail itu malam. Jadi awal munculnya bayangan malam, maksudnya petang-petang gitu loh. Maksudnya itu mau petang mau gelap, ya itu. Ba'dal ghurub, setelah terbenamnya matahari itu kan srengeng itu apa namanya, matahari itu kan warnanya merah gitu ya. Merah. Tenggelam di pantai ini warnanya merah. Nah, itu namanya ini senja ini. Awwalu dzulmatil lail ini jawabannya ini. Kalau gak percaya kita baca yang D. Maujun kabirun, ono ombak yang gede, ombak besar bus. Ya jumus sahil, yang menghantam pantai. Ya, ini terlalu lebay ini yang enggak ada. Oke, lanjut. Makna ibarah lagi. Wa natihatus sahab, pencakar langit. Pencakar langit ya, natihatus sahab. Pencakar langit itu berarti apa? Bana al-maliku Abdullah, bana itu membangun. Bunyal Islamu ala khamsin. Nah, dibangunnya Islam itu dibangun di atas 5 hal. Nah, itu. Jadi bana al-malik Abdullah, Raja Abdullah membangun natihatus sahab. Pencakar langit. Bangun pencakar langit itu apa maksudnya? Nyakar langit gitu kan enggak mungkin itu. Haulal Masjidil Haram, sekitar Masjidil Haram ya, natihatus sahab itu pencakar langit. Nah, makna ibarah, maknanya apa? Alati tasakhutun, yang bergaris bawah. Yang ini berarti ya, ini apa maksudnya? Bangun pencakar langit itu apa ya? Kita udah tahu jawabannya sejak aku tadi ngomel-ngomel gitu kan. Gedung, intinya itu gedung tinggi. Cari aja lah. Imarat asyarakah li khidmatil Masjidil Haram, bangunan apa perusahaan untuk pelayanan Masjidil Haram kan. Asyawari al-katsirah yamur alaihal musallun, jalan-jalan yang banyak agar untuk dilalui orang-orang yang mau sholat kan. Al-manarat, menara, ar-rafi'ah, yang tinggi. Nah, ada kata-kata tinggi ini berarti tinggi sekali ini. Allati irtafa'a, yang menjulang tinggi, yang menaikkan sautul adzan, yang menaikkan, membuat banter suara adzan. Sorry, agak sendawa aku. Nah, jadi irtafa'a minha sautul adzan, untuk menaikkan suara adzan di Masjidil Haram tuh. Adzannya tuh keras kenceng itu, konon katanya ini ya. Aku baca di artikel itu, aku belum pernah ke sana ya. Semoga kita semua bisa cepat-cepat ke Masjidil Haram, ke Mekah ya, ke Ka'bah. Amin ya Allah taala. Jadi suaranya adzannya, menaranya masjidnya sana itu terdengar sampai 7 km. Bayangkan. Wah. Itu buka bawaan terus ya. Ya mau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pokoknya ngono lah, pokoknya gak kuat suaraku ya. Kenceng gitu, keras merdu, Masya Allah ta'ala. Semoga kita bisa ke sana ya. Ya anak-anak ya. Amin. Ya ini jawabannya yang inilah. Imarat murtafi'ah, bangunan-bangunan apa yang tinggi. Zatu tawabiqu adidam, yang punya tangga banyak ya. Ini haula Masjidil Haram kok buat apa ya? Buat azan ya, seperti itu ya. Jawabannya yang C insyaallah. Al-alaqah bainal jumlah. Nah, ini apa hubungan antar kalimat. Qala Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Al-Baqarah ayat al-Rabi'ah wa 20 ya, 4:24 ya. Allah Ta'ala berfirman, kalau mereka enggak ngelakuin dan enggak akan ngelakuin,
maka takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan batu, yang mana neraka tersebut dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Oke, fa'ilam taf'alu walan taf'alu, kalau mereka nggak ngelakuin dan nggak akan ngelakuin. Nah, ini berarti kan penolakan ya. Kenapa kok penolakan? Kan orang itu sampai Allah ancam di sini. Fattakunar, maka takutlah kamu sama neraka, diancam. Artinya ini ada unsur penolakan. Orang itu menolak seperti itu. Nah, berarti kalau menolak itu ini ya, intajiyah. Langsung aja ya. Karena soal yang seperti ini nggak akan muncul di setelahnya itu nggak ada. Langsung aja. Gas. Al-alaqah bainal jumlatain. Pokoknya al-alaqah bainal jumlatain itu nggak bakalan muncul. Sudah tak lihat soalnya. Al-muslimuna yadhabuna ilal masjid. Kaum muslimin itu berangkat ke masjid. Ghairu annal masihiyyin yadhabuna ilal kanisah. Ya. Masihiyyin, para orang-orang Nasrani berangkat ke gereja. Nah, ini kan keterbalikannya. Satunya orang muslim ke masjid, satunya orang Nasrani ke gereja. Berarti ta'arudiyah, saling berkebalikan seperti itu. Oke, al-alaqah bainal jumlatain lagi ya. Yang khafadhu ad-dhaghtu al-jawiyyu. Naik adanya perubahan iklim, perubahan suhu. Kullama zadal irtifa' an sathil bahr. Ketika permukaan air itu naik, permukaan air di pantai itu naik. Wa bi inkhifadhi taqillu darajatu ghalayani sawail. Dan dengan naiknya tadi, meningkatlah suhu air pantai. Hatta yastati'u an ayyaghliyal ma'a inda arba'ina darajatan minal haror, sampai airnya titik didihnya itu 40 derajat panasnya itu. Nah, ini hubungan sebab akibat ya. Jadinya tadi ada perubahan iklim sampai jadi airnya itu jadi segitu, sampai jadi mendidih, sampai jadi panas 40 derajat. Berarti yang mana? Yang B ya, intajiyah. Tadi kan intajiyah juga ya, sebab akibat. Oke, ya kan? Oh, tadi ta'arudiyah tadi beda ya. Ini intajiyah, ini kan saling berlawanan. Oke, lanjut. Aina tadrusul lughal arabiyyah? Di mana kamu tadrusu kamu belajar? Di mana kamu belajar bahasa Arab? Penjawabnya kamu atau aku? Jawabnya aku. Aku belajar, bukan kamu belajar gitu kan. Aku belajar. Nah, aku belajar itu ana. Cari yang awalannya A. Mana A? Yang A. Ya sudah, adrusu. Gampang ya. Pokoknya kalau ana, adrusu. Kalau misalkan nahnu berarti nadrusu. Nah, kayak gitu. Oke, gampang ya. Jawabannya yang A. Oke, raghimatul labu fil husuli ala ma'lumat ad-dirasiyah. Para siswa ingin atau antusias ya fil husul ala ma'lumat ad-dirasiyah, untuk menerima informasi pendidikan, pembelajaran. Ya, kalau semangat kan berarti kalau siswa semangat mencari informasi tentang belajar, tentang pendidikan, tentang pembelajaran, tentang akademiknya, itu kan di awal-awal tahun. Kalau di awal-awal tahun itu kan berarti awal pelajaran maba, berarti ya mahasiswa baru. Dia semangat cari informasi ya. Gitu ya. Nah, berarti kalau mahasiswa baru itu yang mana? Sementara ini semua itu artinya baru semua. Wah, ini masalah ini. Bahaya ini ya. Bahaya ya. Jadi datun itu teman-teman. Jadi atulabu itu pasangannya itu sama, karena ini jamak ya. Bentuk plural lebih dari 2. Kok gini? Gini loh. Gini. Kurang iya sih ya, gini ya, lebih dari 2 ya, intinya lebih dari 2
maka dia itu pakainya yang jamak taksir juga. Jadidatun itu bentuk mufrad, bentuk tunggal. Artinya baru untuk satu apa namanya objek gitu ibaratnya itu. Ya, jadi bukan yang ini ya. Jadidun juga bukan ini. Atau cara gampangnya gini, al jadidun kan juga bukan juga ya, sama kayak jadidun. Cara gampangnya gini, ini kan ada alnya ini. Cari yang ada alnya dulu aja lah. Lah, dua ini ya. Dua ya. Ini berarti coret. Nah, kalau ada alnya ini, kita cari mana yang bentuk jamak. Al jadidu tadi udah tak bilang ya, al jadidu itu untuk satu. Untuk satu siswa yang baru. Karena ini siswa-siswa banyak, maka kita al judud. Nah, ini nggak ada rumusnya ya. Ini karena ini jamak taksir, nggak ada polanya. Jadi teman-teman harus lihat kamus supaya terbiasa. Oke, lanjut. Innal lughatal arabiyyata laha titik-titik. Sesungguhnya bahasa Arab itu memiliki titik-titik lima rifatit turos al-islamiyah untuk mengetahui apa namanya at-turos. At-turos itu kitab klasik al-islamiyah wa tawasuli ad-daul. Wa tawasuli daul, dan untuk komunikasi apa namanya antar benua ya. Ad-daulah antar negara ya. Gitu ya. Hamatun. Hamatun itu apa? Hamatun itu binatang berbisa ya, hamatun. Muhimmuha. Hammatuha, muhimmuha, penting. Ahammiyatuha, esensi. Ihtimam, perhatian. Mana yang lebih cocok? Bahasa Arab itu memiliki esensi ya. Memiliki penting, masa memiliki penting, memiliki esensi ya. Ya. Memiliki esensi, memiliki inti untuk mengetahui kitab-kitab turos. Jadi kunci untuk kita menimba ilmu apapun dalam agama Islam itu adalah bahasa Arab. Itu makanya aku melbu atau aku masuknya bahasa Arab gitu ya. Ya, gitu pokoknya. Mauqi'ul lafzi al-muslima ya. Kedudukan lafadz al-muslim dalam i'rab, kedudukan i'rab yang tadi. Nah, jadi kalau bahasa Indonesia itu ada yang namanya SPO, SPO tok aja lah, subjek predikat objek. Yahutsu al-islamu al-muslima. Islam memerintahkan muslim, yaitu orang Islam ya, orang muslim maksudnya gitu ya. Islam nih subjek. Salah. Islam ini subjek. Ya. Memerintahkan ini predikatnya. Objeknya apa? Muslim. Ini gampang ini. Yahutsu ini namanya itu fi'il atau predikatnya. Nah, itu dibalik kalau bahasa Arab itu PSO gini, teman-teman ya. Jadi yahutsu itu predikatnya atau fiilnya, al-islamu itu subjeknya atau fa'ilnya namanya itu. Al-muslimah setelahnya ini yang berharokatnya fathah ini atau nasab atau mansub ya istilahnya di nahwu itu. Itu adalah maf'ulun bihnya atau objeknya. Maf'ulun bih mana? Cari maf'ulun bih. Oh, yang D berarti ini bukan. Oke, berarti jawabannya yang D. Maf'ulun bihi artinya objek. Oke, jelas ya. Pokoknya harokatnya fathah objek itu. Jadi susunannya dalam bahasa Arab itu ini PSO ya. Awalnya itu fiilnya dulu, predikat, subjek, objek. Objek itu harokatnya fathah A, pasti A itu. Dasarnya seperti itu ya. Kalau mau lebih dalam lagi ya boleh kita baca ini di belakangku ini banyak kitab-kitab berbahasa Arab. Ada Alfiyah, ada Syarah Ibn Aqil, ada Syarah macam-macam ini ya. Al-Dhuhul Masari, Al-Alfiyah Ibn Malik, banyak macam-macam ini. Kalau mau ilmu yang expert bisa belajar sama aku kapan-kapan. Mauqi'u lafzi dororon, cari ini dororon. Lu enggak ada dororon. Oh ini sih. Ya, li anna fihi ma dororan, fihi ma li anna. Ini ada anna. Kalau ada anna, rumus anna itu tak bilangin. Rumus anna itu ada isim anna, terus setelahnya ada khobar anna. Nah, ini rumusnya ya.
Jawabannya apakah khobar ana, apakah isim ana, apakah maf'ul bi, ini bukan jelas. Apakah maf'ul mutlak, bukan jelas. Jadi antara isim ana atau khobar ana. Li anna fihi madharun, lantas yang mana? Jadi antara dua ini mana yang isim inna, mana yang khobar ana? Umumnya yang pertama itu isimnya dulu terus khobarnya. Tapi karena ini itu nggak ada alnya ya ini. Terus ini itu juga bentuknya itu ada huruf jarnya, ada huruf V ini ya. Maka dia itu ditakdim, istilahnya itu didahulukan. Sama kayak yang lil mar'ah yang tadi di awal itu aku jelasin. Nah, jadi dororon ini adalah isim anna muakhar. Ini kurang lengkap ini, harusnya ada keterangan muakhar. Nah, ini rumusnya aku nggak bisa jelasin secara detail di sini karena sangat panjang nanti. Intinya rumus dasarnya itu ini, teman-teman. Tapi ini ada pengecualian ya dia. Aku nggak tahu kenapa tahun 2015 itu susah-susah soalnya ya. Sepinter-pinter itu kayak orang dulu ya. Mau masuk UIN susah banget. Gila, 40 soal bayangin. Aku sendiri yang ngerjain aja sampai keringetan gitu. Habis berapa tisu aku. Oke, lanjut ya. Lanjut terus pokoknya sampai 40 soal. Oke. Mauqi'ul lafdzi rihlatun. Ini nggak perlu diartikan ya. Ini tak ingatkan lagi ya. Ini nggak perlu diartikan karena tipe soalnya itu bertanya tentang nahwu. Kalau nahwu itu cukup dilihat harokat gitu udah jelas. Kayak gitu. Oh iya, tak tambahi. Ini anna ini ya. Khobarnya isimnya itu harokatnya itu nasob. Nasob gini ya. Fathatain atau fathah. Nah, ini kan fathatain. Nah, dia berarti yang isimnya. Nah, gitu. Walaupun letaknya nggak secara langsung. Nah, itu yang bikin agak tricky kalau orang itu nggak benar-benar paham. Jadi, ancer-ancernya itu ya. Atau ibaratnya itu apa namanya? Masya Allah. Ibaratnya itu apa namanya? Yo, tipsnya lah. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Mauqi'ul lafdzi rihlatun mana nih, cari rihlatun. Innaha nihayatas sana wa rahala. Enggak ada kalimat rihlatun ya di sini ya. Tapi kalau tak lihat di kuncinya itu jawabannya yang D, maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu gini. Kalau ini buat yang khusus yang udah pernah belajar ya. Maf'ul mutlak itu isim masdar nasab yang terbuat dari fiilnya sebagai taukid atau litakid sebagai penguat. Harusnya itu ketambahan di sini nih. Rihlatan. Ini harusnya jangan titik dulu nih. Jadi harusnya warohala talamidzu fi jazatin ma'astiqohim rihlatan. Warohala rihlatan. Rohala rihlatan. Harusnya ini rihlatan ya, harusnya ya. Jawabannya yang D, betul. Kalau maksa dijawab nggak ada jawabannya. Kalau maksa ya tak benerin sendiri soalnya. Aku nggak tahu ini mungkin salah tulis atau salah cetak ya pihak ininya ya. Ya yang jelas seperti itulah. Oke. Lihat lagi ini apa ini? Al khata'u minal jumlah as-sabiqah. Yang salah yang mana sih? Yang salah yang mana? Kita baca. Inna sholata umudul Islam. Sesungguhnya sholat itu tiang Islam. Wa a'dhamu arkanihi. Dan seagung-agungnya rukunnya. Ba'da syahadatain. Setelah syahadat. 2 kalimat syahadat. Wa tarkuha kufrun. Dan meninggalkannya itu kufur. Ya. Wa tarkuha kufrun. Indal jami'il ulama. Menurut sebagai ijma ulama ya. Yang salah yang mana? Umudul Islam, betul ya. Inna sholata umudul Islam. Umudun imad, ya betul ya. Asyhadati yang enggak ada yang salah ini. Asyhadatani ba'da syahadataini, betul ya.
Ini malah opsi jawaban yang salah ini. Harusnya ya ini. Ya, ya ini ya, yang ini ya. Ini mungkin data nih gini loh mungkin. Cuman ini udah dibenerin duluan ini di soalnya. Tarkuha ini betul, nggak ada yang salah. Kufri juga nggak ada yang salah ya. Oke, lanjut. Al khata minal jumlah as-sabiqah. Yang salah yang mana? Yajibu ala kulli muslimin, wajib bagi setiap muslim ma'rifata dinihi, untuk mengenal agamanya, alladzi yatadammanu, yang mana mengandung tauhid Allah, ya, tauhid Allah, wa ada'a ibadatihim, dan menunaikan ibadah-ibadahnya. Tauhid Allah wa ada'a ibadatihim. Ini bukan him ya. Ibadatihi harusnya ya. Karena tauhid Allah ibadah, ya, dia kembalinya ke sini. Ibadah, menunaikan ibadah-ibadahnya, ibadah-ibadah di dalam Islam, maksudnya gitu ya. Jadi ini jawabannya yang ibadah. Soal seperti ini nggak muncul di tahun-tahun setelahnya. Jadi tenang aja. Emang agak rumit ini ya. Kita harus mengoreksi soal yang salah. Tapi kesalahannya itu kayak kamu harus paham ait dulu, harus paham ini dulu gitu. Agak susah gitu. Oke, kayaknya ini soal terakhir deh ya, ini soal terakhir. Oke, al khata' minal jumlah as-sabiqah, yang salah yang mana nih? Wah, ini banyak nih. Nah, ini kita baca dulu. Qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala berfirman, u'budullaha, sembahlah Allah dan janganlah berbuat syirik satupun, sekecil apapun, dan kepada orang tua berbaktilah, berbuat baiklah. An-Nisa ayat 36. Nahnu nulahid minal ayah. Kita renungkan dari ayat ini, Allah, bahwasanya Allah qad yuqarin, terkadang menyandingkan, menggabungkan tauhidnya ini ya, ya'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, wa huwa ahammu syai'in fil wujudi fil wujudi bil ihsani lil walidain. Wa huwa ahammu syai'in fil wujud bil ihsani lil walidain, yaitu disandingkan dengan, jadi perintah ibadah kepada Allah itu disandingkan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa birrul walidain, berbakti kepada orang tua, itu sesuatu yang agung, sesuatu yang besar gitu kan. Yang salah yang mana di sini? Jawabannya nulahid nggak ada yang salah. Nahnu nulahid nggak ada yang salah. Yukorin nggak ada yang salah. Kot yukorin, terkadang, nggak ada yang salah ya. Ahamu wa huwa ahammu syai'in, gak ada yang salah, ini bentuk isim tafdhil. Lil walidain, gak ada yang salah, lil walidain ya. Bil isani lil walidain, gak ada yang salah. Cuma dikunci jawaban tuh yang yukorin, aku gak tahu kenapa ini. Paling gak ada yang salah ini. Tukorin pun gak mungkin, gitu kan. Ya aku gak tahu ya ini kenapa ya. Kita maklumi, anggap aja bonus gitu soalnya. Oke. Seperti itu ya teman-teman ya, pembahasan soal UMPTKN 2015 yang sangat banyak, berjumlah 1-40 soal, bayangkan. Dan di dalamnya ada soal-soal tentang balaghah, sedikit tentang balaghah, tadi ada alaqah bainal jumlah ya kan, luar biasa banyak. Banyak tertib juga ya, banyak mengurutkan kata maupun kalimat. Wah, ini melelahkan sekali ya. Kita udah berapa jam ini? Mungkin 2 jam ada ini ya. Ya, seperti itu ya. Nantikan video-video selanjutnya. Saya akan bahas satu persatu soalnya sampai lengkap komplit dari tahun ke tahun. Insya Allah saya akan bahas sampai tahun paling update lah pokoknya. Dari ini aku mulai tahun 2015 sampai yang paling update. Oke, syukran katsiran ala ihtimamikum wa hudurikum wa musyahadatikum li hadhil qanah. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan, menonton, mengikuti pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.